Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Larasatifa dengan nomor NPM 210404003. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai bencana alam untuk memenuhi tugas mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan signifikan pada lingkungan, harta benda, dan kehidupan manusia dan serta hewan. Bencana ini terjadi tanpa campur tangan manusia dan seringkali tidak dapat diprediksi dengan tepat. Yang pertama ada vulkanisme. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Faktor gempa bumi. Adapun faktor-faktor dari gempa bumi, yaitu pertama pergeseran lempeng bumi. Gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi disebut sebagai gempa tektonik. Kemudian, aktivitas vulkanik, lebih spesifiknya atau aktivitas vulkanik seperti pergerakan magma dan tekanan gas dari dalam bumi dapat menyebabkan terjadinya getaran secara tiba-tiba. Inilah yang disebut sebagai gempa bumi vulkanik. Selanjutnya, runtuhan. Runtuhan juga merupakan faktor penyebab gempa bumi, yaitu jenis gempa bumi ini sering terjadi di daerah kapur maupun pertambangan. Yang keempat, jatuhnya asteroid ke bumi. Gempa yang disebabkan oleh jatuhnya asteroid atau benda langit berukuran besar ke bumi disebut sebagai gempa bumi tumbukan. Kekuatan gempa ini sangat beragam, tergantung seberapa besar benda langit yang jatuh ke permukaan bumi. Sama seperti gempa bumi runtuhan, jenis gempa ini juga sangat jarang terjadi. Kemudian aktivitas manusia. Ternyata beberapa aktivitas manusia juga dapat memicu terjadinya gempa bumi. Nah, jenis gempa ini juga sering disebut sebagai gempa bumi buatan. Faktor penyebab gempa bumi dari aktivitas manusia antara lain menggunakan peledak dinamit, nuklir, dan juga bom berkekuatan besar. Selanjutnya jenis gempa. Adapun jenis-jenis gempa, yang pertama adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik di dalam bumi secara mendadak yang mempunyai kekuatan tertentu. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang sering kita lihat dan kita jumpai. Beberapa lempeng yang bertemu menyebabkan salah satu lempeng akhirnya mengunci diri, dan yang lain bergerak karena peningkatan tekanan. Setelah itu terjadilah gempa bumi tektonik yang berada di kulit bumi yang biasa kita hidupi. Hubungan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami semuanya terkait sebagai produk lempeng tektonik. Ketika dua lempeng bertemu dan membentuk zona subduksi, salah satu lempeng akan terdorong ke bawah menuju mantel tempat ia meleleh. Magma yang terbentuk di zona subduksi cenderung lebih ringan dan kurang padat dibandingkan magma di sekitarnya. Ia naik melalui ventilasi apapun yang ditemukan di kerak bumi untuk kembali ke permukaan sebagai lava selama letusan gunung berapi. Gempa bumi terjadi ketika tekanan pada batas lempeng tektonik yang disebabkan oleh batas konvergen dan juga batas transformasi di mana lempeng-lempeng bergerak melewati satu sama lain terbentuk ketika lempeng-lempeng tersebut mencoba untuk bergerak. Tapi plat kasar dan gesekan berusaha mencegah tepinya bergerak. Akhirnya tekanan meningkat cukup untuk mengatasi hambatan dan bumi bergerak secara tiba-tiba dan hebat. Bahkan, gempa bumi di sepanjang garis patahan di tengah-tengah lempeng disebabkan oleh tekanan yang terbentuk di tepi lempeng. Terakhir, tsunami adalah gelombang raksasa dan seringkali mematikan yang disebabkan oleh gempa bumi dan juga letusan gunung berapi di dasar laut. Energi yang menggerakkan air memancar keluar seperti gelombang energi yang bergerak melalui daratan saat terjadi gempa bumi. Letusan eksplosif gunung berapi bawah laut juga dapat menghasilkan gelombang energi serupa. Kemudian ada banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Dalam arti, air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Kemudian ada tanah longsor.
Tanah longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena perpindahan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis, termasuk jatuhnya gumpalan bebatuan besar dari tanah. Dalam analogi sederhana, air yang meresap ke dalam tanah akan menambah berat tanah itu sendiri. Apabila air tersebut berhasil meresap hingga mencapai lapisan tanah yang kedap air, tanah menjadi licin dan menyebabkan pelapukan tanah di atasnya yang bergerak mengikuti arah keluar lereng.